Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, welcome back to my English video. Today, we will discuss about conditional sentences. Baiklah, sebelum kita masuk ke conditional sentence dengan beberapa levelnya, kita akan membahas conditional sentence ini secara umum. Dalam bahasa Indonesia, conditional sentence disebut juga sebagai kalimat pengandaian. Nah, dalam bahasa Indonesia kita juga sering melakukan pengandaian-pengandaian. Jika begini, maka akan begitu, gitu ya. Jika saya begini, maka kamu akan begitu. Contohnya, jadi ada sebuah syarat, jika hal ini dipenuhi, maka akan terjadi situasi seperti itu. Tuh ya, ini udah sering kita pakai dalam bahasa sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai conditional sentence dan dibagi berdasarkan level-levelnya. Dari level terbawah kita bahas yaitu zero conditional. Jadi dijadikan kalimat pengandaian juga meskipun apa yang diandaikannya itu cenderung berupa fakta atau hal yang automatically happen gitu ya, sudah umum terjadi dan sudah sering ditemui. Contoh, if I drink coffee, I stay awake normally. Jadi normalnya hal ini merupakan fakta. Jika kamu minum kopi, maka kamu tidak akan bisa tidur, kamu akan tetap terjaga. And it's true, katanya. Benar secara umum, right? Contoh kedua, if you eat too much, then you'll get fat. Kalau kamu makan terlalu banyak, ya, generally, normally, atau usually, biasanya, kamu akan menggemuk gitu ya. Contoh lain, if you heat ice, kalau kamu memanaskan es, it melts. Maka es tersebut akan mencair. If you need help, call me. Nah, di situasi ini, kalimat zero conditional juga bisa digunakan untuk menyampaikan kalimat instruksi atau perintah. Jika kamu butuh bantuan, telepon saya. Atau bisa dibalik, call me if you need help. Kenapa masuk dalam kalimat conditional? Karena kita menggunakan if. If artinya jika ya. Yang if ini artinya jika. Jika dipakai if itu dalam kalimat, maka dia masuk ke dalam conditional sentence dan dia ada situasinya masing-masing. Itu dalam bahasa Inggris. Right, so you get the idea about zero conditionals. Kalau sudah paham tentang zero conditional, kita lihat formnya. Jadi form yang dipakai itu adalah if, ya, yang diletakkan di awal kalimat. Lalu ada subjek, di sini subjeknya you semua. Terus ada verb 1, subjek plus verb 1. Ya, jadi kalau kita lihat dari rumus ini, it's very simple. Namanya adalah if simple present, simple present. Atau kalau kita pakai kalimat perintah, maka rumusnya if simple present lalu hanya verb 1 saja dan diikuti oleh complement, ya, tambahan-tambahan yang lain. Gitu. Karena kita udah belajar tentang simple present, I hope you get the idea what is simple present and how to use it. Kalau di kalimat positif, kita gampang subjek, verb 1. Kalau di kalimat negatif, maka kita akan menggunakan don't atau doesn't. Begitu juga dengan kalimat tanya. Now, we're not gonna talk about the form of simple present in details. Kalau Anda masih ingin memahami simple present, silahkan dicek lagi video tentang simple present. Karena di zero conditional, kita akan menggunakan semua jenis tenses yang sudah pernah kita bahas. Jadi, karena kita udah sampai di sini, asumsinya kita udah memahami nih materi-materi tenses yang sudah kita pelajari sebelumnya.
gitu ya. So, again, I tell you, in zero conditionals yang kita pakai adalah pengandaian dengan rumus if plus simple present, right? Kalau sudah zero, kita naik sedikit ke atas, namanya first conditional. Nah, ada contoh di sini. Dia memberikan sebuah syarat, sebuah kondisi, if the weather is nice. Syaratnya kalau cuaca bagus, then I will go to the park. Maka saya akan pergi ke taman. Kalau tidak bagus, berarti dia tidak akan ke taman. Gitu, berarti dia menyarankan sesuatu yang jika itu terjadi, maka dia akan melakukan sesuatu. Jadi kalimat pengandaian yang first conditional ini berisi kemungkinan yang dapat terjadi saat ini ataupun nanti in the future, di depan, ya. Jadi penggunaannya nanti bisa kita lihat di contoh berikut ini. If you study hard, you will get good grades. Jika kamu belajar giat, kamu akan mendapatkan nilai yang baik. Maka di sini ada kemungkinan yang akan terjadi di masa depan jika kamu lakukan sesuatu saat ini. Yaitu jika saat ini kamu belajar giat, maka nanti kamu akan mendapatkan nilai yang baik. Okay? Next example. If you don't call your parents, they will worry about you. Jika kamu tidak menelpon orang tuamu, maka mereka akan mengkhawatirkan kamu. Jika kamu tidak melakukan hal ini, maka akan terjadi hal seperti ini, gitu. And it happens in the future or even at the present. Bisa terjadi nanti atau saat ini juga. Itu kalimat first conditional dengan rumus if subject plus verb 1, lalu ada subject plus will, atau bisa pakai should, atau nanti bisa pakai have to, dan another modal auxiliary. Modal auxiliary kita tahu ya, karena sebelumnya kita udah belajar nih tentang modal auxiliary. Jadi ada will, ada should, ada apalagi gitu ya, bisa dipakai. Terus jangan lupa bahwa modal auxiliary ini selalu diikuti oleh verb 1. Oke, jadi inilah rumus first conditional that you have to keep in mind. Jadi harus tahu bahwa kalau kita mengandaikan sesuatu yang mungkin terjadi nih pada saat ini ataupun nanti, kita harus menggunakan modal auxiliary pada second clause kita, pada klausa kedua. Bukan pada klausa if-nya ya. Kalau klausa if-nya subject verb saja, tapi setelah koma kita harus pakai modal auxiliary setelah subject. Jadi bedakan ya dengan zero conditional tadi. Oke, sekarang kita ke second conditional. Naik lagi satu tingkat kalau sudah zero first. Now we go on to the second conditional. Kalau yang kedua, kalimat pengandaian tipe kedua ini adalah kalimat pengandaian pada sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Jadi ini murni hanya berupa andai-andaian saja. Hanya berupa imajinasi saja. Ya. Contoh, kalau seorang mengandai-andaikan pada kamu, what will you do if you were in this situation? Kamu lagi jalan sendiri, iya kan? Sepi, gak ada orang sekitar, and then you found something on the street. Ada sesuatu, yaitu a wallet with full of money inside. What will you do? What will you do? Jadi ini adalah kalimat pengandaian sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contoh kalimat lengkapnya, if I won the lottery, I would get a lot of money. Kalau saya menang lotre tahu ya, saya akan mendapatkan sejumlah uang, banyak uang. Ini tidak mungkin karena pada saat Anda bicara, situasinya adalah sesuatu yang totally opposite, yang 100% berlawanan dengan apa yang Anda katakan. Jadi kenyataannya adalah Anda tidak memenangkan lotre dan otomatis tidak mendapatkan uang yang banyak. Tuh. Contoh lagi, if I had a lot of money, I would buy a new house. Kalau saya punya uang yang banyak, saya akan beli rumah yang baru. Anda mengatakan ini karena
pada kenyataannya ada sesuatu hal yang 100% berbeda. So you don't have a lot of money and you cannot buy a new house. Jadi kalimat pola second conditional ini diucapkan jika Anda menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan yang terjadi saat ini atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Kita lihat rumusnya. Ada if plus subject plus verb to. Ingat ya, verb to adalah kata kerja bentuk kedua. Contoh di sini adalah won, bentuk kedua dari win, ya. Ada had, bentuk kedua dari have. Lalu koma, seperti biasa, lalu subjek, lalu diikuti oleh would. Nah, kita pakai modal auxiliary juga, tapi yang keduanya. Kalau will jadi would, kalau shall jadi should, ya, kalau must jadi might, and something. Lalu, tetap setelah modal auxiliary kita gunakan verb 1 atau kata kerja dasar. Itu rumusnya. Ya. Oke, jadi sekarang ada pertanyaan, what would happen if robots could do all human works? Apa yang mungkin terjadi jika saat ini robot bisa melakukan semua pekerjaan manusia? Ya, kita menanyakan sesuatu yang impossible to be happen, bukan yang impossible to happen now, ya, tidak mungkin terjadi sekarang atau belum terjadi in near future, dalam waktu dekat kayaknya belum mungkin. Seperti bisanya Purma atau dia bisa kita ajak melakukan permainan seperti manusia biasa. What would happen? So you can say, ini contoh aja ya, if robots could do all human works, I think human would become very lazy. Aduh, ini contoh kalimat yang tidak terlalu cerdas ya, tapi I want you to pay attention to the form of the sentence. Jadi, if robots could do all human works, human would become very lazy. Jadi, semuanya kita pakai past tense, modal auxiliary, verb 1. Ya, gitu formatnya. Contoh lain, if you could turn back time, which sounds very impossible, jika kamu bisa mengembalikan waktu. Okay, or you could do a time travel. What would you do? So, I will try to answer this very silly question. If I could turn back time, I would avoid making mistakes. Karena udah tahu kalau itu kesalahan-kesalahan. Kalau balik lagi ke masa lalu, mungkin saya akan menghindari beberapa stupid mistakes, ya. Gitu. Jadi, kita gunakan verb to, ya, dari can. Ini modal auxiliary, but in some cases, especially in the second conditional, you could use modal auxiliary in the past form. Bisa pakai could ya di sini. Lalu kita pakai would, tetap harus diikuti oleh verb 1. Itu rumusnya ya. Sekarang masih tentang second conditional, pengandaian sesuatu yang impossible to happen now or impossible to be happen in near future. Ada beberapa rumus lagi yang harus Anda perhatikan. Contoh pada kalimat ini, if you were here, jika kamu ada di sini, you would enjoy the game. Kamu akan menikmati permainannya. Nah, ini mengimplikasikan bahwa kamu saat ini tidak ada di sini dan otomatis kamu tidak bisa menikmati permainan tersebut. Tuh, kita lihat contoh kalimat kedua. If I were a president, I would let people study for free. Jika saya seorang presiden, maka saya akan membiarkan seluruh masyarakat saya untuk belajar secara gratis. Jadi pilihlah saya, gitu ya. Alright, so please pay attention to the tenses. Here ada sesuatu yang berbeda dari tenses secara umum. Kalau you diikuti oleh to be in the past, maka to be-nya adalah were. Tetapi I, jika harus diikuti oleh to be in the past, it's supposed to be was. Harusnya di sini I was, if I was a president. Tapi khusus untuk kalimat conditional tipe kedua, semua subjek hanya menggunakan satu to be saja, yaitu were. Ya,
Jadi mau pakai subjek singular atau mau pakai subjek plural, harus menggunakan to be were. Meskipun secara tensisnya ada to be was untuk singular, ada to be were untuk plural. Tapi khusus untuk kalimat conditional semuanya were. Ya, lalu diikuti oleh noun seperti president atau adjective ya, seperti here atau other complement ya. Koma, subjek, would tetap verb 1. Ini bisa diganti dengan ada modal auxiliary in the second form. Oke, kira-kira paham? Sudah bisa dipahami sampai di situ? Jadi untuk conditional sentence kita mengenal bentuk were yang berlaku untuk semua subjek. Alright. Kita ke positioning, something which is also very important when we talk about conditional. Ya. If ini jika dia diletakkan di awal, if ini bisa diletakkan di awal kalimat dan dia juga bisa diletakkan di tengah kalimat. Kita lihat ya. If you want to be rich, you have to work hard. If you want to be rich, you have to work hard. Artinya, if you put if at the beginning of a sentence, you have to use comma to separate the two clauses. Kamu harus menggunakan koma untuk memisahkan dua klausa. Jadi, kalau taruh if di awal kalimat, kamu harus menggunakan koma di antara dua klausa. Klausa yang satu dengan klausa yang kedua. Ya, klausa sebab, syarat, dan situasinya. Jika kamu begini, maka kamu begini. Itu dipisahkan oleh koma. Tapi jika kamu letakkan di tengah kalimat seperti ini, if you have to work hard, you have to work hard if you want to be rich. You have to work hard if you want to be rich. Jika kamu meletakkan if di tengah-tengah kalimat seperti ini, kamu harus bekerja giat jika kamu mau kaya. There is no need to use koma. Tidak perlu menggunakan koma. Jadi nggak ada koma di sini. Ya, artinya situasinya dulu baru syaratnya. Itu maka ini dianggap jadi satu kalimat, satu klausa. Jadi tidak perlu ada koma yang memisahkan. Oke, masalah positioning ini harus jelas karena nanti di dalam latihan saya akan menempatkan if di awal, bisa juga di tengah kalimat. Right, let's go on to the first exercise of today. Write sentences beginning with if, lalu choose from the boxes. Ada klausa yang sudah saya pisahkan, 1 sampai 8 dan A sampai H. Yang harus Anda lakukan adalah you have to match them into a good conditional sentence. Harus dipasangkan mereka ini menjadi kalimat yang make sense, masuk akal, dan baik. Baik, lengkap dalam conditional sentence berarti harus ada if-nya di depan. Contoh nomor 1, ini udah dikerjain. If you don't hurry, lalu saya pilih yang A. Ini you will be late. Jadi kalau kamu tidak buru-buru, jika kamu tidak buru-buru, you will be late. Kamu akan terlambat. Jadi pasangannya adalah one and E. Alright, so please do the rest of the exercise on your exercise forms. Kita ke exercise 2. Use your own ideas to complete these sentences. Nah, kali ini sangat penting because by doing this exercise, I will find out whether you do this exercise on your own or you cheat from others. Kalau dalam latihan ini saya menemukan antara satu student dengan student yang lain punya jawaban yang sama, then I will easily figure out that you guys are working together. Berarti kalian kerja sama dan it's not fair. And of course, it will influence your grades. Pastinya akan mempengaruhi nilainya ya. Contoh nomor 1. I will go to the concert if. Saya akan ke konser jika. Nah, ini if-nya diletakkan di tengah kalimat. Berarti nggak perlu koma, langsung aja subjek verb gitu ya. If apa subjeknya? If the pandemic is over. Saya akan ke konser kalau pandemi sudah selesai. Gitu contoh ya. Sekarang Anda punya
kasus sampai 10 yang harus dibuatkan menjadi kalimat yang baik dan benar. Right, let's go on to number 3, exercise 3. In this exercise, you just need to complete sentences, but you must pay attention to the verb use. Perhatikan kata kerja yang dipakai. Karena ini case-nya adalah second conditional, berarti semua kata kerja yang dipakai mesti dalam bentuk verb 2. Verb keberapa? Verb 2. Yep. Contoh, I don't know the answer. Ini kenyataannya, saya nggak tahu jawabannya. Lalu kita berandai-andai. Jika, if I, the answer, I'll tell you. Jika saya tahu jawabannya, saya akan beritahu kamu. Jadi kita pakai yang no, nanti ada clue-nya di sini ya. Jadi jawabannya adalah new, bentuk kedua dari no. Right, sisanya ada di sini. I don't want to go out. Saya tidak mau keluar, tapi jika saya mau keluar, ya saya akan pergi. Gitu. Berarti kita harus cari bentuk keduanya dari ini, don't want. Berarti ini negatif ya. Oh, sorry. Berarti kita harus cari bentuk keduanya dari want. Karena kenyataannya adalah saya tidak mau pergi. Berarti pengandaiannya jika saya mau pergi. Ya. Okay, I hope you get the idea of how to making these exercises, how to do these exercises. Kita lanjut ke latihan 4. Oke, di latihan 4 kata kerjanya udah dikasih. Dan ini masih second conditional. Berarti semuanya dipindahkan ke bentuk verb 2. If he the money, he would buy a fast car. Jika seandainya dia punya uang, maka dia akan membeli mobil yang cepat. Mungkin seperti Ferrari barangkali. Berarti kita harus menggunakan have, mempunyai ini dalam bentuk kedua. Jadi jawabannya, if he had the money, he would buy a fast car. Oke, lanjut. Berikutnya sampai 11, silahkan digunakan verb kedua untuk melengkapi kalimat in order to make it complete. Ya. Right, I think that's all. As you know, conditional sentence ini kita udah bahas 0, first, and second. Ada tipe ketiga, but it's gonna be too long if we discuss here on this video and on this level. Jadi kita akan bahasnya paling di level nanti, karena di conditional tipe ketiga itu ada past perfect yang belum kita bahas tensesnya juga. Oke, jadi kita akan lanjut ke pelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.